Sekarang kita akan mendalami tentang message box serta input box. Pertama kita bahas message box terlebih dahulu. Sebelumnya kita tambahkan sebuah button ke dalam form seperti ini. Kemudian kita masuk ke event ketika tombol ini diklik. Seperti ini. Format dari message box itu sendiri yaitu kita ketikkan msg box, kemudian buka kurung. Selanjutnya adalah prompt atau pesan yang akan ditampilkan pada message box ini. Misalkan pesannya adalah sebuah pertanyaan, apakah yakin akan keluar? Seperti ini. Kemudian dipisahkan dengan koma, ada tipe dari message box itu sendiri. Karena di sini adalah pertanyaan, maka saya akan menggunakan message box tipe pertanyaan yaitu question. Menggunakan ini. Kemudian untuk tipe dari message box ini bisa dikombinasikan lebih dari satu, asalkan kombinasi itu tepat. Jadi misalkan di sini ada VB question dan membutuhkan sebuah jawaban dari user yaitu ya atau tidak, maka di sini kita bisa menggabungkan tipe dari message box ini dengan sebuah tipe yes atau no. Kita tambahkan dengan menambahkan tanda plus seperti ini. Kemudian kita pilih message box style yes no seperti ini. Selanjutnya dipisahkan dengan koma lagi, ada title dari message box. Kita bisa menambahkan konfirmasi sebagai judul dari message box ini seperti ini. Kemudian kita bisa menutupnya. Jadi ketika dijalankan dan tombol ini kita klik, maka akan menampilkan sebuah message box sesuai dengan yang kita konfigurasi pada kode tadi. Di sini adalah sebagai title dan tanda tanya yang ada pada message box ini adalah hasil dari jenis VB question. Kemudian untuk apakah yakin Anda akan keluar, ini adalah hasil dari prompt atau pesan yang kita tampilkan pada message box kita. Dan yes no di sini adalah hasil dari konfigurasi kita yang menggunakan tipe message box yes no. Message box juga bisa dikombinasikan dengan fungsi if. Misalkan ada sebuah pertanyaan, apakah yakin Anda akan keluar? Maka jika dijawab ya akan melakukan apa, dan jika dijawab tidak akan melakukan apa. Itu bisa dikonfigurasi dengan menggabungkan if serta message box. Caranya kita masukkan di sini if msg box sama seperti tadi. Kemudian pada akhir dari message box kita tambahkan sama dengan. Kemudian karena kita menggunakan message box yes no, maka kita pilih message box resultnya sama dengan yes seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan then. Jadi cara membacanya, jika pertanyaan apakah yakin Anda akan keluar ini muncul, kemudian Anda menjawabnya dengan yes, maka apa yang akan Anda lakukan? Misalkan Anda menutup aplikasi dengan mengetikkan N seperti ini. Kemudian jika tidak, artinya jika kita memilih no, maka kita tampilkan pesan tidak jadi keluar seperti ini. Dan kita jalankan. Misalkan kita klik, muncul sebuah konfirmasi pertanyaan, apakah yakin Anda keluar? Jika di no, maka akan muncul pesan tidak jadi keluar. Dan jika di yes, maka akan melakukan tindakan yaitu menutup aplikasi ini seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas input box. Input box sama dengan message box, yaitu sebuah kotak dialog. Namun bedanya di sini kita bisa memasukkan sebuah informasi ke dalam dialog tersebut. Baiklah, langsung saja formatnya. Ketika button tersebut diklik, maka kita masukkan input box seperti ini. Kemudian buka kurung. Selanjutnya prompt atau pesan yang akan kita tampilkan pada input box kita. Misalkan masukkan nilai Anda seperti ini. Kemudian pisahkan dengan koma. Di sini adalah judul dari input box kita. Misalkan namanya adalah input data. Kemudian selanjutnya adalah default response atau isi dari default ketika pesan dijalankan. Misalkan saya isi dengan kosong saja, artinya jika tidak diisi maka isinya adalah kosong. Dan selanjutnya adalah x post as integer. Ini adalah posisi x dari posisi input box ketika ditampilkan pada form. Ini kita bisa loncati saja, dan posisi y kita juga bisa meloncatinya atau langsung saja tidak diisi seperti ini. Kemudian kita tutup. Mari kita coba jalankan. Kita klik tombol button yang ada di sini, maka akan memunculkan sebuah input box
input data di sini adalah sebagai title dan masukkan nilai Anda di sini adalah sebagai prompt atau pesan yang kita masukkan pada kode tadi. Default promptnya di sini adalah kosong karena kita tidak mengisinya. Bagaimana jika kita isi? Misalkan di sini kita ganti menjadi 1 seperti ini. Maka ketika dijalankan dan kita klik, fieldnya di sini otomatis sebagai default akan terisi dengan 1. Nilai yang dimasukkan pada input box ini bisa ditampung pada sebuah variabel. Misalkan saya deklarasikan sebuah variabel dim pesan string seperti ini. Kemudian variabel pesan ini saya isi dengan input box. Pesan sama dengan input box. Defaultnya saya hilangkan seperti ini. Selanjutnya variabel pesan kita tampilkan pada sebuah message box. Ketik message box, promptnya kita masukkan variabel pesan seperti ini. Jika dijalankan, nah, klik tombol OK, maka di sini muncul input box seperti ini. Kemudian jika kita masukkan sebuah informasi pada input box ini, misalkan Januari, dan kita OK, maka akan memunculkan sebuah pesan lagi sesuai dengan yang kita inputkan pada input box tadi. Dan misalkan input box ini kita cancel, maka akan memunculkan pesan kosong karena variabel pesan tidak diisi dengan input box.